Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Allah. Apa kabar Anda? Saya yakin dan percaya kita semua dilingkupi kasih karunia Allah yang luar biasa. Sehingga kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang melampaui keadaan kita saat ini. Terutama karena kita boleh dipersatukan kembali lewat Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Dan dalam kesempatan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Odemus Bey Witono SJ. Mari kita sapa beliau. Halo Romo Bey. Halo Mbak Pinky, salam Senang sehat. bisa bertemu kembali, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa baik. Kami semua ingin berterima kasih. Sangat bersyukur karena Romo telah bersedia menyediakan waktunya di tengah kesibukannya mengurus 75 sekolah. Baik Romo, berarti kita bisa mulai pertemuan kita yang berbahagia ini. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Bey. Saudara-saudari, sahabat ORK, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau curahkan kepada kami. Teristimewa di saat-saat kami mengalami kegelapan hidup, beban hidup, penderitaan. Engkau senantiasa memberikan janji, kelegaan, rasa terang, sukacita dan kegembiraan. Semoga dalam kesempatan ini, Engkau mendampingi kami untuk menangkap, memahami, mengerti bacaan-bacaan yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Berkati juga seluruh pemirsa yang hadir, yang menyaksikan kegiatan ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya, pasal 65, ayat 17 sampai dengan 21. Beginilah firman Allah, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati.
Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Kini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu melihat tanda dan mujizat. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai sesi yang pertama untuk mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Bey. Romo, kita sebagai umat beriman sangat percaya bahwa kita tidak hidup oleh roti saja atau makanan saja, tapi juga dari firman Tuhan yang kita dengarkan, betul ya? Yeah. Nah, dari firman yang indah sekali kita sudah dengarkan lewat bacaan hari ini, permenungan apa yang bisa kita gali lebih dalam untuk membawa kita pada kehidupan, Romo? Yeah. Silakan. Terima kasih Mbak Pinky. Kalau saya membaca bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, bahkan Mazmur juga, itu sangat kentara ya, bahwa Allah itu begitu amat peduli. Ya. Dalam bacaan pertama itu, bagaimana Allah mengatakan secara eksplisit kepada Yesaya bahwa akan diciptakan langit dan bumi yang baru. Kalau kita lihat secara historis, ya, bagaimana bangsa Israel sendiri pernah mengalami masa sulit di pembuangan,
karena kesalahan, karena mungkin juga begitu banyak ya orang Israel pada waktu itu sebelum peristiwa pembuangan jatuh ke dalam dosa dan seterusnya. Tetapi setelah mereka mengalami fase pembuangan itu, mereka mengalami pemulihan. Sehingga dengan demikian ada kegembiraan, sukacita yang berkobar-kobar. Dan simbolisasinya adalah langit baru dan bumi baru, Yerusalem yang terang begitu ya. Yang memberikan sukacita, kegembiraan, keluarga-keluarga bersukacita dan sebagainya. Ibaratnya habis gelap, terbitlah terang begitu ya. Tetapi ada penafsir lain yang mengatakan bahwa peristiwa ini itu digambarkan sebagai peristiwa eskatologis. Dan ini sambungannya dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 juga. Ya, disinggung bagaimana langit dan bumi yang baru itu setelah akhir zaman ya, itu ada semacam reformasi total ya. Orang sungguh-sungguh dipulihkan dalam suasana surgawi begitu ya. Jadi peristiwa eskatologis itu kan peristiwa yang kegembiraannya sudah kita rasakan sekarang. Bagaimana kehadiran kerajaan Allah itu memberikan damai sukacita dan akan mencapai kepenuhannya pada saat akhir zaman ketika kita dipulihkan menjadi manusia baru sebagai bangsa yang baru di langit dan bumi yang baru. Saya kira kalau histori dan eskatologis ini menjadi keyakinan iman kita, saya kira itu akan memberikan peneguhan. Dan ini juga diamini dalam Mazmur ya. Mazmur kan sangat jelas di sini kita lihat ya. Aku memuji Engkau ya Tuhan sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas aku dan seterusnya. Dan juga yang awalnya menangis ya sepanjang malam diberikan hiburan, sukacita, kegembiraan. Ya kadang-kadang kita itu apa ya, ketika dalam kegelisahan, dalam ketakutan dan sebagainya, seolah-olah kita berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi kalau kita punya harapan dan mengandalkan Tuhan ya dalam hidup ini, Mbak Pinky, saya kira sukacita dan kegembiraan itu akan segera terwujud. Itu yang dilakukan oleh pegawai istana tadi ketika Yesus di daerah Kapernaum tadi ya. Bagaimana pegawai itu kan punya anak sakit ya. Kita gambarkan dalam suasana panik. Mungkin ini anak yang sangat disayang begitu ya. Betul. Hampir mati, meninggal dunia. Iya. Dia tidak tahu harus mencari kepada siapa. Mungkin sudah berobat ke banyak tabib juga. Kita jadi bisa berelasi dengan perasaan itu ya. Betul, Romo. Sehingga ketika dia dengar ada Yesus yang sebelumnya membuat mujizat di Kana ya, mengubah air menjadi anggur, kan itu beritanya kemana-mana tuh. Sehingga akhirnya pegawai istana ini menemui Yesus dan kemudian Yesus mengatakan anakmu tidak mati, anakmu sembuh begitu ya. Dan dia percaya dan ketika dikonfirmasi ke rumahnya dan ternyata pada saat jam itulah anaknya itu sembuh dari demamnya. Ada rasa sukacita, kegembiraan. Karena apa ya? Karena imannya itu, keyakinannya itu ternyata berbuah manis. Ya, maka saya kira kalau kita berhadapan dengan kesulitan, bahkan nyaris sepertinya tidak ada jalan ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh lewat blessing-nya, lewat berkat-Nya, kita dituntun. Saya masih ingat dalam Roma ya, Roma 8 ya. Itu salah satu ayatnya mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Allah turut bekerja. Allah mendampingi perjalanan kita. Jadi kalau seandainya kita berhasil, kita bersyukur. Kalau seandainya gagal, kita juga bersyukur. Karena bisa jadi kegagalan kita itu justru menyempurnakan kita.
untuk menjadi lebih rendah hati, Ya. untuk menjadi lebih sabar dan sebagainya. Dan saya kira Tuhan mempunyai jalan-jalan yang terbaik ya untuk memulihkan dan memberikan sukacita, kesembuhan. Biasanya itu kalau hasil perjuangan keras ya, itu kalau kita mendapat nilai yang sangat bernilai, pastinya sukacitanya juga bernilai. Betul, Romo. Perjuangannya terasa, Iya, terasa. Berbuah gitu Berbuah, ya. ya. Bukan hanya sekedar makan minum kemudian kita happy ya, tapi ini langkah demi langkah yang kita lalui. Dan ketika berbuah manis, ya berbuah sukacita, ya beban berat yang tidak mudah pun akan kita atasi dengan baik. Saya senang sekali waktu mendaki gunung ya di mana tuh, Gunung Ungaran, Gunung Lawu. Ya. Naiknya susah payah, ketika sudah sampai seluruhnya menjadi ada semacam pelepasan. Terbayar gitu Terbayar, ya. Ada kegembiraan. Dan saya kira perjalanan kita di dunia ini, kalau sungguh-sungguh mengandalkan iman kita kepada Tuhan, kemudian niat-niat baik kita, ya, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Dia yang terjadi, dan kita percaya bahwa Allah menyertai perjalanan kita, ya, apapun yang kita hadapi, ya, kita akan mengalami kegembiraan, sukacita dalam kasih Tuhan Allah kita. Begitu. Terima kasih banyak, Romo. Kalau selama ini mungkin kita berpikir saat kita mengalami kegagalan, ini jangan-jangan Tuhan sedang tidak di pihak kita. Ini sebenarnya gitu ya, kita suka berpikir begitu. Tapi di hari ini diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu beserta kita ya, Romo. Betul, diizinkannya terjadi justru untuk kebaikan kita. Asal kita mau memahami hal tersebut. Nah, tadi juga Romo sebutkan bahwa makna yang bisa kita lihat dari bacaan ini adalah bisa secara simbolis gitu ya, bahwa mereka keluar dari atau meninggalkan cara hidup mereka yang berdosa, kemudian mereka mendapatkan langit yang baru, ataupun makna secara eskatologis tadi ya, Romo, istilahnya gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti apabila kita mau merasakan langit sukacita yang baru gitu, apakah kita yang harus keluar, Romo, dari cara hidup yang lama, atau memang tadi katanya Tuhan selalu menyertai kita, biar Tuhan yang tarik nanti kita masuk ke langit yang baru ini? Bagaimana kita sebaiknya memahami hal tersebut ya, Romo? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, Mbak Pinky ya. Dari pertanyaan ini saya ingin teringat seorang tokoh terkenal namanya Piri Thomas ya, atau Juan Pedro Thomas. Dia itu kelahiran 30 ya, September atau sekitar itu tahunnya sekitar 1911 gitu ya. Dia lahir di daerah Harlem di New York ya. Hidup dengan ya mungkin waktu itu suasana diskriminasi, dia hidup dalam dunia yang keras ya. Sejak kecil dia sudah ketemu dengan narkoba, heroin, macam-macam begitu. Hidup dengan keras, bahkan dia sempat menjadi pengedar begitu ya. Sampai akhirnya dia dimasukkan di penjara kan gitu ya, selama 7 tahun. Nah, ketika di dalam penjara itu dia teringat nasihat-nasihat orang tua itu. Bahwa walaupun dia lahir perpaduan antara kulit hitam dan orang Latin ya, karena ibunya itu kan orang Puerto Rico dan bapaknya dari Kuba gitu ya. Orang tuanya mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini anak lahir sebagai kriminal gitu, sebagai penjahat gitu ya. Dan dia mencecap-cecap kata-kata orang tuanya itu, bahwa ketika dia dilahirkan dalam lingkungan yang keras, kemudian dia dipenjarakan, pasti Allah punya sesuatu ya yang membuat dia, akhirnya hidupnya bisa berarti. Maka mulai muncul tuh benih-benih pertobatan. Dan yang bagusnya adalah dia punya tekad. Nanti kalau keluar dari penjara, saya akan berubah dan akan membantu anak-anak supaya mereka tidak mengalami yang sama di jalan-jalan dan sebagainya. Dan kisah-kisah ini kemudian ditulis oleh Piri Thomas.
1967 dia menulis buku yang sangat terkenal itu yang Don't Mean Street ya. Itu cerita tentang kisah hidupnya ya. Jadi bagaimana supaya orang itu tidak jatuh pada tempat yang sama. Dan dia mengalami sukacita kegembiraan. Maka yang namanya interior knowledge atau sesuatu yang ada di dalam itu sangat penting. Kadang lingkungan kita, saudara kita, saudari kita, bisa jadi memberikan energi negatif, tapi juga bisa memberikan energi positif. Nah, tergantung filternya kita sebagai pribadi. Ya, kalau kita olah dengan bagus, ya kita olah dengan bijaksana, maka sukacita kegembiraan itu akan boleh kita petik sebagai kekuatan. Ya, Tuhan itu akan membimbing kita kalau kita terbuka hati kita. Bahasa kerennya tuh unfolding ya. Kita membuka lebar-lebar terhadap rencana Tuhan. Tapi kalau kita menutup, ya bagaimana dia mau membuat kita bersukacita dan sebagainya. Ya. Maka kisah tegar tengkuk bangsa Israel itu sehingga berakhir pada pembuangan. Di pembuangan mereka merefleksikan, mereka bertobat. Kemudian setelah itu ada sukacita kegembiraan. Maka saya kira waktu hening, waktu merenung gitu ya. Saya kira masa Prapaskah ini adalah masa yang paling tepat sebenarnya. Gereja sudah menyediakan waktu untuk masa di mana kita melihat diri kita gitu ya. Ya, apalagi di tema APP kita kali ini kan terkait dengan kepedulian ya, kepedulian pada yang miskin, yang menderita dan sebagainya. Saya kira kalau itu menjadi gerakan buah pertobatan kita, karena apa? Ketika kita memberi, ketika kita peduli, itu sukacitanya luar biasa. Ada buku bagus itu, namanya judulnya The Power of Giving. Jadi kekuatan memberi itu pengaruhnya dahsyat bagi seseorang untuk mengalami sukacita kegembiraan. Begitu. Oke. Aduh, puji Tuhan, terima kasih sekali Romo. Satu kata kunci yang langsung saya tekankan di sini, unfolding tadi ya Romo. Atau terbuka terhadap apapun rencana Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya apapun yang sahabat Oase Rohani Katolik sedang rasakan, sedang pergumulkan, sedang jalani, sedang perjuangkan, saya percaya kita sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang ada sebuah rencana luar biasa dari Tuhan, dan kita boleh sangat yakin dan percaya bahwa rancangan itu pastinya rancangan yang terbaik menurut kehendak Tuhan ya Romo. Terima kasih sekali Romo untuk peneguhan dan penguatannya di sesi kita yang pertama. Sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus selesaikan ya untuk sesi yang pertama. Tapi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tentu saja kita akan melanjutkan kembali nanti di sesi yang kedua. Karenanya jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami. Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama Romo Odemus B. Witono SC dan saya Magdalena Pinky Beran. Sebelum kita melanjutkan di sesi yang kedua, saya mau mengingatkan Anda untuk bisa memberikan masukan agar Oase Rohani Katolik menjadi lebih baik lagi dan semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Silakan memberikan saran dan masukan lewat email di orkkaj2021@gmail.com. Atau boleh juga Anda menghubungi nomor telepon 0881 0251 33438. Kini mari kita memasuki sesi yang kedua, kembali mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bey. Romo, tadi begitu indah ya di sesi yang pertama kita mendapatkan peneguhan dengan satu kata kunci, unfolding. Membuka diri terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu sesuai ekspektasi kita, mungkin juga sedang tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi kita boleh percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita ya Romo. Betul.
Nah, tapi ya Romo, kalau kita dengar seperti itu kayaknya iya percaya, tapi nanti pas dialamin sendiri, pas lagi terpuruk kok kayaknya susah sekali ya Romo. Benar. Untuk segera bangkit, untuk segera percaya bahwa Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan juga sebenarnya tetap memberkati kita. Bagaimana caranya ya Romo? Ya saya kira kalau tadi kan kita lihat ya, awalnya suram, kemudian berproses menjadi sukacita, kegembiraan. Saya kira kita perlu memahami langkah-langkahnya ya. Bagaimana sih orang bisa happy, bahagia, bersukacita. Wah ini perlu sekali ini mengetahui langkah ini Romo. Ya, saya kira peristiwa Yesus ya disalibkan itu kan ada kata-kata yang luar biasa dari Yesus ya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Biasanya orang yang tidak punya visi dalam hidupnya dan tidak mengerti apa yang menjadi apa yang dilakukan dan sebagainya, nah biasanya orang banyak mengalami ketakutan terhadap masa depan, terhadap kesehatan, usia yang semakin lama semakin tua dan sebagainya. Banyak orang itu mengalami ketakutan seperti itu, sehingga menimbulkan kecemasan. Tetapi kalau dia mengerti bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan peristiwa ketelemparan dalam sejarah, tetapi Tuhan punya rencana atas diri kita masing-masing, mengapa kita hadir di dunia, dan kita tangkap maksud dan niat dari Bapa ya, menciptakan kita, maka kita akan mengalami sukacita. Dan problem itu yang pernah dialami oleh Ignatius Loyola. Ketika dia pasca pertobatan, dia mengalami begitu banyak proses, sampai akhirnya dia menulis asas dan dasar. Dan dia mengatakan tujuan manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Boleh tolong diulangi lagi, Romo. Tujuan manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Wah, nah, dengan semangat itulah Ignatius dan kawan-kawannya, dan juga termasuk yang saya alami, dan juga yang mengenal Ignatius ya dalam kelompok Ignatian, itu ada semangat berkobar-kobar. Bagaimana menjadi orang yang bisa mengabdi Allah itu dalam hidupnya. Maka visi hidup itu menjadi sangat penting sekali kita meraih jatuh bangunnya hidup ini. Kalau ada nilai yang mau kita perjuangkan, kan pastinya akan berarti begitu ya. Nah, ini yang tidak mudah ya. Bagaimana kita memiliki asas dan dasar itu biasanya kan perlu dihidupi, dihayati, dan dikembangkan. Nah, kalau itu berhadapan dengan HTHG, hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, kalau dia sudah punya nilai yang mau diperjuangkan, biasanya tuh bisa diatasi. Bayangkan itu, Mbak Pinky, kalau ada orang sedang jatuh cinta gitu ya, orang pasangannya itu ada di balik gunung gitu ya, harus jalan kaki gitu ya. Beda negara aja dijalanin, Romo. Lokasinya jauh. Dilakukannya dengan gembira, sukacita. Karena apa? Karena dia punya visi atau tujuan yang mau dicapai ya. Ya demikian juga kalau kita punya visi bagaimana menjadi manusia bagi sesama, bersama sesama, melayani, menjadi peduli dan sebagainya. Kalau itu diperjuangkan dengan jatuh bangun, itu pun juga akan mengalami sukacita, kegembiraan. Saya kira bangsa Israel ya, setelah masa pembuangan dan sebagainya kan, kemudian ada Yerusalem baru, dalam arti ini Yesus dengan para pengikutnya itu ya, akhirnya hampir semua rela menjadi martir ya. Seperti Petrus jadi martir, Santo Matius menjadi martir. Hampir semua murid ya, kecuali Yohanes itu yang tidak menjadi martir. Mereka berjuang karena ada nilai, ada visi, menghadirkan kerajaan Allah, memberikan sukacita, sehingga mereka melakukannya itu dengan senang hati. Saya kira kalau Mbak Vicky atau kita semua ya punya niat ya yang kuat karena ada tugas perutusan kan dalam misa kan, pergilah saudara diutus ya. Kita ada
ada semangatnya yang luar biasa. Ya. Kemarin waktu Paus Fransiskus datang ke sini kan banyak orang yang kemudian berkobar-kobar. Iya. Ya, Kita pun menjadi rela untuk datang lebih awal. Paus yang sudah sangat sepuh berjuang datang ke Indonesia dengan tidak mudah dan beliau tidak banyak kata-kata itu, tapi sudah mendorong kita untuk akhirnya berbuat sesuatu, menjadi lebih murah senyum, mau menyalami dan sebagainya. Jadi seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus itu kan juga menginspirasi kita untuk berbagi, untuk berbuat sesuatu. Dan itulah yang saya kira membuat kita bersukacita itu, Mbak Pinky. Jadi ada visi, ada asas dan dasar, kemudian ada harapan untuk terus bertumbuh, kendati kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Berarti tadi memuji, menyembah, dan mengabdi tadi ya, Romo? Memuji, menghormati, menghormati, dan mengabdi Allah. Dan mengabdi. Memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Oke, mungkin sekaligus juga memberikan masukan untuk kita, Romo. Tadi kalau Romo sebutkan seperti orang jatuh cinta. Berarti kan kita harus jatuh cinta dulu nih. Pada akhirnya kita mau memuji, menghormati, dan mengabdi gitu ya. Sepertinya sampai kita rela mengorbankan diri kita. Atau justru kita puji, hormati, dan sembah, abdi, mengabdi. Kemudian kita nanti akan merasakan cinta Tuhan dan pada akhirnya jatuh cinta dengan Tuhan. Jadi di dalam buku latihan rohani itu kan ada kontemplasi untuk mendapatkan cinta itu ya. Jadi pengalaman dicintai oleh Allah itu yang kemudian membuat kita berkobar-kobar. Misalnya Mbak Pinky itu sakit disembuhkan oleh Tuhan, kan responnya, wah, ini apa yang mesti saya buat ya. Jadi pengalaman mendapat kasih dari Allah itu yang membuat kita bersemangat. Beda dengan kalau Allah itu kan nggak akan pernah membenci kita. Tetapi kalau kita menangkap cinta itu akan menjadi dorongan, semangat yang luar biasa. Dan saya kira banyak santa juga itu menjadi orang-orang yang begitu sangat militan karena mereka menangkap cinta Tuhan. Bahkan Mother Teresa pernah mengatakan, aku ini pena di tangan Tuhan. Jadi itu yang membuat Mother Teresa bekerja dengan sungguh-sungguh melayani. Atau Santa Monica ya, kan anaknya itu Santo Agustinus ya. Itu kan perjuangan seorang ibu ya. Itu kan luar biasa itu. Mendidik murid yang nakalnya setengah mati Agustinus sampai akhirnya Agustinus pun jadi santo itu. Itu karena ada cinta Tuhan yang dia tangkap. Sehingga dia mendidik anaknya itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau cinta Tuhan itu kan akhirnya menggerakkan kita juga untuk melakukan kasih ya pada sesama kita, dan itu memberikan kegembiraan buat kita. Sesama kita itu bukan hanya ini ya, manusia ya, tetapi juga seluruh alam ciptaan. Seluruh alam ciptaan. Ya, dengan tanaman-tanaman kita merawat, kemudian dengan hewan ternak juga kita menjaga kelestariannya. Itu adalah keutuhan ya, karya ciptaan Tuhan itu semuanya kita beri kasih, sayang, kegembiraan, dan juga kepedulian. Begitu. Wah, luar biasa Romo. Terima kasih diingatkan untuk menangkap cinta Tuhan dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Dan mungkin doa yang harus kita minta sekarang adalah agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menangkap jejak-jejak cintanya dalam kehidupan kita ya Romo. Benar sekali. Ya. Sehingga kita pada akhirnya juga akan jatuh cinta dan mengantarkan kita pada menghormati, mengabdi, memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Dan mengabdi Allah pada akhirnya. Baik Romo, salah satu pesan terakhir mungkin yang mau disampaikan untuk menutup seluruh rangkaian dari Oase Rohani Katolik kita untuk membuat kita semakin bersemangat untuk menjadi insan-insan yang memuji, menghormati, dan mengabdi Allah, Romo? Sedikit kata kunci ya. Kalau kita mengalami kegelapan hati dan budi, mengalami keterpurukan, merasa memiliki beban yang berat,
sadarilah bahwa kita perlu membuka diri, menangkap cinta Tuhan, dan cinta Tuhan pastinya memberikan sukacita, kegembiraan, dan dengan sukacita itu juga kita terbebas ya dari belenggu ketakutan dan kecemasan. Dan kalau orang yang terbebas itulah, dia akan dengan berani membagikan kasih Tuhan itu di dalam dirinya sendiri, sesama, lingkungan, dan juga pastinya kepada orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, dan seterusnya. Kita dengan lebih mudah mengulurkan tangan karena kita bisa menangkap kasih Tuhan dengan luar biasa di bumi dan di langit yang baru. Amin, puji Tuhan. Romo, terima kasih sekali untuk permenungan yang sangat berharga bagi kami, dan agar kita semua dapat menjalankan seluruh permenungan ini dalam kehidupan kita sehingga berbuah. Kami mohon doa dari Romo untuk juga menutup seluruh rangkaian Oase Rohani Katolik saat ini. Silakan Romo. Mari kita tutup dengan doa para sahabat ORK dan Mbak Pinky. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas bacaan-bacaan pada hari ini yang membuat kami bersyukur. Kendati dalam perjalanan hidup kami tidaklah mudah. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menghadirkan semangat baru, kegembiraan, Yerusalem yang penuh dengan kegembiraan sukacita, dan juga memberikan nilai hidup kami semakin berarti. Allah Bapa di dalam surga, kami juga berterima kasih bahwa kami senantiasa diberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga kami boleh menangkap jejak-jejak kasih yang Engkau senantiasa tunjukkan kepada kami, dan kami boleh bagikan juga kepada sesama kami, lingkungan, apalagi orang-orang yang membutuhkan perhatian kami. Semoga di masa Prapaskah ini, hidup kami semakin dimurnikan, dikuatkan, menyongsong kehidupan yang lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo untuk kesempatan yang luar biasa ini. Sama-sama Mbak Pinky. Yes. Sehat selalu, semoga kita dipertemukan kembali. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita dalam kesempatan kali ini. Mari tugas kita sekarang berarti menemukan jejak-jejak cinta Tuhan dalam kehidupan kita, dan kemudian membagikan cinta tersebut kepada sesama dan sekitar kita. Saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Odemus Beiwitono SJ mohon pamit. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.